QE, atau quantitative easing, adalah cara The Fed untuk menstimulasi ekonomi, dengan menciptakan uang digital baru, yang digunakan untuk membeli aset seperti obligasi pemerintah. Dengan langkah ini, The Fed menyuntikkan uang tunai ke dalam sistem keuangan, sehingga menurunkan suku bunga dan membuat pinjaman menjadi lebih murah bagi semua orang. Hasilnya, bank lebih terdorong untuk meminjamkan uang, bisnis punya peluang untuk berekspansi, dan konsumen lebih percaya diri untuk berbelanja atau mengambil kredit baru. Aktivitas ekonomi pun meningkat. Neraca The Fed membengkak saat membeli aset, yang menjadi ukuran langsung dari seberapa banyak uang yang telah dipompakan ke dalam perekonomian. Semakin besar neraca, semakin besar pula likuiditas yang beredar. Sebaliknya, quantitative tightening atau QT adalah kebalikannya. The Fed mulai menyusutkan neracanya, membiarkan obligasi jatuh tempo tanpa membeli lagi, atau bahkan menjual aset. Ini menarik uang keluar dari sistem, dan menaikkan biaya pinjaman. Dengan likuiditas yang lebih sedikit, suku bunga naik, sehingga pengeluaran dan investasi melambat. Bisnis dan konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. QT memang dimaksudkan untuk mendinginkan inflasi, tapi seringkali efek sampingnya adalah tekanan pada pasar keuangan dan meningkatnya kekhawatiran investor. Ketika likuiditas ditarik, harga aset seperti saham, kripto, dan obligasi cenderung jatuh karena permintaan menurun dan investor menjadi lebih waspada. QE sering memicu pasar bullish dan rally harga aset, sementara QE biasanya memicu koreksi atau bahkan penurunan tajam di pasar. Setiap tindakan The Fed, baik QE maupun QT, merambat ke setiap sudut sistem keuangan global, memengaruhi bank, bisnis, investor, dan konsumen di seluruh dunia. Neraca The Fed, yang dilacak oleh grafik Walsell, adalah pengukur likuiditas pasar utama. Ketika Walsell naik, The Fed menyuntikkan likuiditas. Ketika turun, likuiditas ditarik. Grafik ini seringkali memberi sinyal arah pasar sebelum terjadi. Selama kehancuran pandemi 2020, QE The Fed membuat Walsell melonjak, dan pasar mengikuti dengan rally historis. Ketika The Fed memulai QT pada tahun 2022, Walsell mencapai puncaknya dan pasar unlock. Likuiditas dari The Fed adalah pendorong utama harga aset saat ini. Memantau Walsell sangat penting untuk memahami kesehatan pasar. Likuiditas The Fed tidak hanya memengaruhi satu pasar, tetapi merambat ke semua kelas aset. Setiap kali The Fed menambah atau mengurangi likuiditas, dampaknya terasa di seluruh ekosistem keuangan, dari Wall Street hingga pasar global. Tidak ada aset yang benar-benar kebal dari arus uang ini. QE membanjiri sistem dengan uang tunai, mendorong investor dari aset aman ke aset yang lebih berisiko. Saham berkapitalisasi kecil, pasar berkembang, dan kripto. Ketika uang mudah didapat, investor mencari peluang imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga harga-harga aset berisiko melonjak. Bahkan aset yang sebelumnya dianggap pinggiran, seperti kripto, bisa ikut terangkat. Komoditas dan bahkan mata uang merasakan dampaknya karena uang mengejar keuntungan. Harga minyak, emas, dan bahkan nilai tukar mata uang utama bisa bergerak tajam hanya karena perubahan arus likuiditas global. Tidak hanya saham yang terpengaruh, tetapi seluruh spektrum pasar. Ketika QT dimulai, prosesnya berbalik. Aset yang lebih berisiko seperti kripto dan saham teknologi jatuh terlebih dahulu. Kemudian pasar yang lebih luas, karena investor mencari keamanan. Penarikan likuiditas membuat investor berbondong-bondong kembali ke aset yang lebih stabil, meninggalkan pasar yang sebelumnya panas. Ini menjelaskan mengapa aset sering bergerak bersama. Mereka semua bereaksi terhadap gelombang likuiditas yang sama. Korelasi antar aset meningkat saat likuiditas berubah, menciptakan pola pergerakan yang serempak di berbagai pasar. Anda tidak dapat menganalisis aset secara terpisah. Semuanya terhubung oleh likuiditas The Fed. Setiap keputusan The Fed menciptakan efek domino yang memengaruhi seluruh jaringan pasar keuangan. Harga minyak, nasib kripto Anda, bahkan kekuatan dolar, semuanya dibentuk oleh tindakan The Fed. Satu kebijakan bisa mengubah arah banyak pasar sekaligus.
skat dari energi hingga mata uang digital. Likuiditas adalah arus tersembunyi yang menghubungkan semua pasar. Ia bekerja di balik layar, menggerakkan harga dan menciptakan peluang maupun risiko bagi investor. Memahami keterkaitan ini sangat penting untuk investasi yang cerdas. Investor yang jeli selalu memantau arus likuiditas, bukan hanya pergerakan harga. Perhatikan likuiditasnya, bukan hanya berita utama. Dengan memahami arus uang, Anda bisa mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan mengantisipasi perubahan besar di pasar. Jika kita melihat dari tahun 2020 dan seterusnya, saat neraca The Fed tiba-tiba meledak, kita juga menyaksikan lonjakan luar biasa pada S&P 500, Nasdaq, dan Bitcoin. Grafik-grafik ini bergerak hampir serempak, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan semuanya ke atas. Bitcoin melonjak dari $5.000 menjadi hampir $70.000 hanya dalam waktu singkat, mencerminkan betapa derasnya likuiditas yang disuntikkan The Fed ke pasar. Kenaikan ini bukan sekadar kebetulan, ia adalah cerminan langsung dari perubahan besar dalam sistem keuangan global. Namun, ketika The Fed mulai memberi sinyal pengetatan kebijakan atau quantitative tightening, ketiga aset tersebut, Bitcoin, S&P 500, dan Nasdaq, mencapai puncaknya secara bersamaan, lalu jatuh bersama-sama. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka dengan kebijakan moneter. Pesan utamanya jelas. Likuiditas adalah kekuatan utama yang menggerakkan pasar ini, jauh melampaui narasi tentang pertumbuhan teknologi atau desentralisasi. Tanpa likuiditas, semua cerita besar itu kehilangan daya dorongnya. Semua aset ini terhubung erat ke sistem moneter global, yang pada akhirnya diarahkan dan dikendalikan oleh kebijakan The Fed. Tidak peduli di mana Anda berinvestasi, pengaruh The Fed tetap terasa. Mengabaikan neraca The Fed sama saja seperti berlayar di lautan tanpa kompas. Anda akan kehilangan arah dan mudah tersesat di tengah volatilitas pasar. Grafik Wall L adalah panduan utama Anda untuk memahami arah pasar yang sebenarnya, karena di sanalah sumber kekuatan utama berasal. Jadi, selalu ikuti likuiditas untuk memposisikan portofolio Anda dengan bijak, dan tetap selangkah lebih maju di tengah perubahan pasar yang dinamis. Melacak neraca The Fed mudah, cukup cari Wall L di situs web Fed. Perhatikan trennya. Naik berarti QE, datar berarti jeda, turun berarti QT. Pergerakan tajam menandakan perubahan kebijakan yang agresif. Perhatikan tingkat perubahan, ekspansi atau kontraksi yang melambat dapat mengisyaratkan pivot yang akan datang. Jadikan pemeriksaan Wall CL sebagai kebiasaan mingguan, sama seperti meninjau pendapatan atau grafik. Bandingkan dengan kepemilikan utama Anda untuk melihat bagaimana likuiditas menggerakkan pasar. Praktik ini mengubah Anda dari pedagang reaktif menjadi investor proaktif. Di tengah semua kebisingan pasar, likuiditas bank sentral adalah mesin sebenarnya di balik ledakan dan kebangkrutan. Buktinya jelas, ekspansi neraca The Fed memicu pasar bullish, kontraksinya memicu pasar bearish. Likuiditas mengangkat atau menenggelamkan semua perahu, dari saham blue chip hingga Bitcoin. Jadikan pemantauan Wall CL sebagai bagian inti dari strategi Anda. Itu sederhana, publik, dan kuat. Ketika likuiditas mengalir, jadilah agresif. Ketika mengering, jadilah defensif. Siklus QE/QT adalah tren yang paling dapat diprediksi di pasar modern. Ikuti uangnya, pahami siklusnya, dan portofolio Anda akan berterima kasih.